Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Korban Gadis Angkringan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang itu Kenanga tengah duduk di sebuah warung sambil makan dan minum es teh yang sudah dipesannya. Karena dia merasa sangat haus sekali dan memang hawa hari itu sangat panas. Kala itu dia habis keliling ke sana kemari mencari pekerjaan, namun belum mendapatkan juga. Akhirnya karena lelah ke sana kemari, dia pun mampir terlebih dahulu di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Saat dia sedang makan siang di warung itu, ada beberapa pembeli yang mencoba menyapanya dan menanyakan dia. "Dari mana mau kemana, Mbak? Kok sendirian saja?" tanya salah satu bapak-bapak. "Ini Pak, tadi saya habis nyari pekerjaan muter-muter," jawab Kenanga. "Oh, terus sudah dapat belum, Mbak?" "Belum Pak, susah nyari pekerjaan sekarang." "Ya juga sih ya Mbak, yang sabar Mbak." Setelah selesai berbincang dan makan siang pun sudah habis, Kenanga pun segera membayar dan beranjak pergi dari warung itu. Kala itu Kenanga langsung mencari angkot yang lewat untuk pulang ke rumah karena dia tidak membawa kendaraan pribadi. Beberapa saat kemudian angkot pun datang, dan segera Kenanga melangkah masuk ke dalam angkot untuk perjalanan pulang rumah. Di dalam angkot itu ada beberapa penumpang sehingga dia berdesakan di sana. Apalagi hawa panas sekali, membuat Kenanga ingin sekali cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Kenanga pun sampai juga di rumahnya. Dia langsung duduk di ruang tengah sambil kipas-kipasan dan nonton TV. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada salah satu sepupunya datang mengucapkan salam. Sepupunya itu bernama Ani. Dia anak dari adik ibunya Kenanga. Ani pun masuk begitu saja ke dalam rumah, menemui Kenanga sembari membawakan lauk. Ani lalu memberi lauk itu kepada Kenanga untuk nanti bapak ibunya Kenanga makan siang. Karena Bu Erna jarang masak, apalagi dia tidak ada uang. Untung adiknya Bu Erna pengertian. Saat itu Kenanga membawa lauk itu ke belakang dan diberikan kepada Bu Erna ibunya. Karena Kenangan tadi sudah makan siang, dia pun tidak makan lagi. Dia kembali lagi ke ruang tamu menghampiri Ani. Saat itu mereka berdua bercengkrama mengobrol-ngobrol sama Ani, menanyakan Kenanga yang baru saja mencari pekerjaan. Ketika Ani nanya soal pekerjaan itu, Kenanga langsung menghela napas panjang dan tubuh serasa lemah. Kenanga pun menjelaskan kalau dia sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, menaruh lamaran di beberapa PT, tapi belum dipanggil juga. Ani kemudian tetap menyemangati Kenanga untuk tidak berputus asa. "Kamu jangan putus asa ya, tetap semangat. Aku yakin nanti kamu pasti dapat pekerjaan." Kenanga pun tersenyum kecut mendengar ucapan Ani itu.
Ani ini bekerja di salah satu bank, tapi dia juga belum menikah kala itu. Padahal usianya juga sudah matang sama seperti Kenanga. Tetapi hari itu memang Ani sedang libur kerja, ganti hari libur dengan temannya. Setelahnya, saat itu Ani pun pamit untuk pulang ke rumah. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Kenanga. Setelah kepergian Ani, Kenanga pun ketiduran di sofa depan TV. Kenanga itu berasal dari keluarga yang biasa. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Pak Tomo dan Bu Erna tidak bisa kerja karena sudah sepuh. Ditambah Pak Tomo yang sakit-sakitan, dan Bu Erna lah yang merawatnya di rumah. Kenanga sudah mencoba mendaftar loker di PT berkali-kali, namun tetap ditolak karena tinggi badannya yang tidak cukup, dan tes-tesnya selalu gagal. Malam harinya, Kenanga dan kedua orang tuanya makan bersama sambil nonton TV di ruang tengah, dengan keadaan jendela yang terbuka sedikit supaya mendapat angin dari luar. Malam itu Kenanga juga cerita kepada kedua orang tuanya soal dia mencari pekerjaan kesana kemari yang belum dapat juga. Akan tetapi Bu Erna tetap menyemangati Kenanga dan akan selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Begitu juga dengan Pak Tomo yang berkata dengan terbata-bata menyemangati Kenanga karena sambil batuk-batuk. Dengan sigap Kenanga pun mengambil air putih untuk Pak Tomo yang batuk-batuk. Pak Tomo pun langsung menegak air putih yang sudah diberikan oleh Kenanga. Sesaat kemudian, setelah selesai makan malam, Kenanga lanjut masuk ke dalam kamar terlebih dahulu karena dia kecapean hari ini habis keliling mencari pekerjaan. Di kamar Kenanga lalu merebahkan diri sambil main medsos. Saat dia sedang scroll medsos, tiba-tiba saja dia melihat ada informasi soal lowongan pekerjaan. Kenanga pun langsung membaca dengan seksama loker itu, yang ternyata loker tersebut sedang mencari seseorang pekerja wanita. Untuk nantinya dia bekerja di sebuah warung angkringan, yaitu jaga angkringan, dengan syarat wanita yang berpenampilan menarik. Sontak saat itu Kenanga pun langsung tertarik untuk mencoba mendaftar kerja di situ. Akhirnya Kenanga langsung nge-DM akun yang sudah memajang info loker tersebut. Tak menunggu lama, si owner angkringan itu langsung meminta kepada Kenanga untuk mengirimkan foto dan data diri dengan penampilan yang menarik. Malam itu juga Kenanga langsung ganti baju dan dandan secantik mungkin lalu berfoto. Setelahnya, foto itu pun dikirimkan kepada owner angkringan itu. Beberapa menit kemudian, Kenanga langsung diterima karena mungkin menurut ownernya dia berpenampilan menarik. Kenanga pun besok disuruh langsung datang ke tempat angkringannya itu sore-sore. Owner langsung memberikan alamat angkringannya tersebut kepada Kenanga. Kenanga pun girang malam itu, tak sabar untuk menunggu besok sore, karena dia akhirnya mendapatkan pekerjaan ya walaupun jaga angkringan. Kemudian Kenanga beranjak tidur karena malam juga sudah mulai larut. Keesokan harinya, Kenanga sarapan bersama dengan orang tuanya, dan saat itu dia menceritakan kepada Pak Tomo dan Bu Erna soal dia yang sudah mendapatkan pekerjaan dan nanti sore sudah mulai berangkat. Orang tuanya yang mendengar kabar baik itu pun ikut senang. Siangnya karena Kenanga nyantai, dia bantu-bantu orang tuanya di rumah beres-beres. Sore harinya pun tiba.
Kenanga segera mandi dan berdandan secantik serta berpenampilan yang menarik mungkin. Setelah dia sudah siap, akhirnya dia pun pamitan dengan orang tuanya untuk pergi ke tempat angkringan dengan motornya. Beberapa saat kemudian, Kenanga sampai di tempat angkringan yang letaknya berada di tengah kota. Sore itu Kenanga pun sudah langsung bekerja. Dia menyiapkan semua makanan dan menantanya. Malamnya, pembeli mulai berdatangan silih berganti, membuat Kenanga kewalahan. Tapi dia bekerja dengan senang. Apalagi ini hari pertama baginya. Dia juga melayani pembelinya dengan senyum ramah. Malam itu ada salah satu pembeli pria yang tampan dan modis pakaiannya. Dan dia datang terakhir saat semua sudah pada pulang dan angkringan mulai sepi. Kenanga pun melayaninya. Namun saat Kenanga mengantarkan pesannya, pria itu malah meminta ditemani ngobrol. Karena memang pria itu datang ke angkringan sendirian, akhirnya Kenanga pun menemani karena memang angkringan sudah sepi juga. Anggapnya Kenanga ngobrol biasa dapat kenalan baru, dan Kenanga pun tidak berpikir lebih. Saat itu mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Namun saat di sela-sela mereka ngobrol, tiba-tiba saja pria yang bernama Dimas itu meminta nomor HP-nya Kenanga. Kenanga pun memberikannya cuma-cuma. Siapa tahu bisa jadi pelanggan yang nanti datang ke angkringan. Beberapa saat kemudian Dimas pun beranjak pergi karena sudah mulai larut malam. Dan Kenanga juga harus menutup angkringannya. Setelah Dimas pergi, Kenanga langsung beres-beres angkringan. Ketika semuanya sudah beres, dia pergi ke rumah ownernya yang tidak jauh dari angkringan. Sesampainya di rumah malam itu, Kenanga beranjak ke kamar mandi dan lanjut tidur. Keesokan harinya, Kenanga dikejutkan dengan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dan ternyata nomor itu dari Dimas, pembeli semalam yang datang ke angkringan. Kenanga pun membalas pesannya. Hingga akhirnya dari hari itu Kenanga dan Dimas chattingan lancar. Bahkan Dimas bilang nanti malam dia akan datang ke angkringan lagi untuk menemui Kenanga. Pada malam harinya, benar saja Dimas datang lebih awal ke angkringan untuk melihat Kenanga yang cantik. Saat malam sudah mulai larut, Kenanga hendak pulang. Dimas menawarkan Kenanga untuk diantar olehnya. Karena malam itu juga mendung, bahkan hampir hujan. Dan kebetulan Kenanga tidak bawa motor. Dia pun mau diantarkan oleh Dimas pulang ke rumah. Saat itu Kenanga pulang naik mobilnya Dimas. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di rumah Kenanga. Dimas segera pamit pulang. Dan beberapa hari kemudian, setelah Kenanga kerja di angkringan itu, dia sering ketemu dengan Dimas. Dan mereka juga selalu chattingan. Hingga akhirnya saat Kenanga libur kerja, dia diajak Dimas pergi jalan-jalan. Kenanga mau-mau saja. Kala itu mereka jalan-jalan ke mall alun-alun. Dan saat di alun-alun, Dimas mulai memberanikan dirinya untuk langsung menyatakan cintanya kepada Kenanga. Kenanga yang juga sebenarnya suka dan merasa nyaman dengan Dimas. Dia pun menerima cintanya Dimas. Akhirnya, hari itu juga mereka sudah resmi menjalani hubungan. Dan mereka selalu jalan berdua saat libur kerja. Suatu ketika Kenanga dan Dimas jalan-jalan lagi. Kali ini Dimas memberikan barang-barang mewah untuk Kenanga. Akan tetapi setelah pergi dari mall, Dimas ini membawa Kenanga ke sebuah hotel. Dimas mencoba merayu Kenanga untuk mau diajak berhubungan dengannya. Entah setan apa yang telah merasuki Kenanga. Hingga akhirnya dia yang sudah terbawa suasana dan terlalu mencintai Dimas.
Dia pun akhirnya mau diajak berhubungan dengan Dimas, dan dia rela memberikan keperawanannya kepada Dimas. Malam itu akhirnya mereka bergumul di dalam kamar hotel sampai larut malam. Setelah sudah puas berhubungan, mereka pun pulang ke rumah. Singkat cerita, mereka melakukan hal seperti itu sudah berkali-kali. Hingga suatu hari Kenanga ini minta kepastian kepada Dimas karena dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenanga meminta kepastian kepada Dimas lewat telepon saat malam hari. Namun jawaban Dimas hanya, "Iya, sabar sayang, kamu jangan khawatir, nanti aku juga pasti menikahimu. Aku serius kok sama kamu," ucap Dimas menenangkan. Hingga akhirnya Kenanga pun mencoba untuk sabar dan percaya dengan ucapannya Dimas. Suatu ketika, Ani datang ke rumah saat Ani sedang libur kerja. Kenanga pun curhat dan menceritakan hubungannya dengan Dimas kepada Ani. Soal dirinya yang sudah berkali-kali diajak hubungan dengan Dimas. Tapi Kenanga menyuruh Ani untuk jangan bicarakan rahasia itu kepada siapa-siapa. Ani pun manut. Tapi Ani meminta kepada Kenanga untuk meminta kepastian kepada Dimas karena dia takut terjadi hal di luar nikah. Kenanga pun menjelaskan kalau dia sudah berkali-kali minta kepastian tapi Dimas selalu menghindar. Singkatnya, malam itu Kenanga yang sedang jaga angkringan, tiba-tiba saja dia merasa pusing sekali kepalanya dan perut terasa mual-mual. Wajahnya pun terlihat pucat. Dan kebetulan saat itu ownernya datang ke angkringan. Melihat keadaan angkringan, dia melihat Kenanga yang pucat pun mencoba menenangkannya. Hingga akhirnya Kenanga pun disuruh istirahat pulang saja. Kenanga pulang naik motor sendiri. Perjalanan yang cukup jauh karena memang angkringannya ada di kota. Sesampainya di rumah, Kenanga langsung muntah mual berkali-kali hingga dia sangat lemas. Bu Erna yang cemas menanyakan Kenanga apa yang sebenarnya terjadi. Dan Kenanga hanya bilang kalau mungkin dia hanya masuk angin biasa saja. Karena memang dia kerjanya jauh bolak-balik kena angin. Jadi dia alasan masuk angin. Saat itu, Kenanga yang mencoba melihat kalender. Dan dia baru sadar kalau bulan ini dia belum datang bulan. Segera dia pun menghubungi Dimas. Akan tetapi Dimas tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesannya. Akhirnya Kenanga memilih tidur saja karena lemas dan capek. Keesokan paginya, Kenanga yang sudah mendingan, dia pun pergi ke apotik untuk membeli tas bag. Setelah sudah beli tas bagnya, Kenanga pun langsung dites masuk ke dalam kamar mandi. Betapa terkejutnya dia setelah mendapati tas bagnya yang tampaknya garis 2 merah. Air matanya langsung pecah, menetes melalui pelupuk mata mengalir ke pipi. Tetapi saat itu, dia tidak akan memberitahu orang tuanya, karena dia tidak mau membuat mereka cemas. Kenanga langsung menyeka air matanya dan keluar dari kamar mandi dan mencoba untuk biasa saja agar tidak dicurigai oleh orang tuanya. Malam harinya pun tiba. Kenanga menyiapkan pakaiannya dan dia hendak kabur dari rumah, tapi dia masih akan tetap bekerja di angkringan untuk menyambung hidupnya. Kenanga pamit dengan ibu dan bapaknya, tapi mereka tidak mencurigai Kenanga sama sekali. Setelah sampai di angkringan, dia kerjanya jadi tidak fokus karena dia masih kepikiran mau kemana setelah ini. Hingga akhirnya setelah selesai jualan di angkringan, Kenanga langsung mencari kesana kemari, kosan-kosan dengan naik ojek online. Karena memang tadinya dia berangkat ke angkringannya pun naik ojek online. Beberapa saat kemudian,
Setelah diantar ojek online mencari kosan, dia menemukan kosan juga. Segera Kenanga mengambil kunci kosan itu dan dia sudah bayar untuk 1 bulan ke depan. Saat di kosan malam itu, Kenanga terus mencoba menghubungi Dimas. Dia ingin meminta pertanggungjawabannya namun tetap saja tidak ada respon darinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Kenanga benar-benar stres karena dia harus menghadapi kejadian seperti ini. Bahkan dirinya sudah tidak pulang ke rumah lagi karena dia takut orang tuanya. Apalagi Pak Tomo malah tambah semakin drop nantinya. Jadi dia akan mengirimkan uang untuk orang tuanya. Kenanga ngekosnya dekat dengan tempat angkringannya kerja yang ada di kota. Setiap harinya Kenanga mengalami mual-mual karena efek kehamilannya itu. Tapi saat dia ditanya ownernya, dia hanya masuk angin biasa. Setiap jaga angkringan, Kenanga berharap kalau Dimas datang untuk makan di sana. Tapi sampai berminggu-minggu dia tidak pernah datang sama sekali. Bahkan nomornya Kenanga pun diblokir. Seiring dengan berjalannya waktu, Kenanga yang masih tetap bekerja di angkringan itu perutnya pun semakin besar. Hingga ownernya pun curiga dan menanyakannya. Akhirnya Kenanga menceritakan semuanya kepada ownernya sambil curhat. Dan air mata pun tak terbendung. Semenjak saat itu, owner angkringan itu jadi semakin perhatian sekali dengan Kenanga dan tidak terlalu memaksakan soal pekerjaan Kenanga. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, ketika Kenanga sedang jaga angkringan tiba-tiba saja merasa perutnya sakit sekali. Aduh, rintihnya. Owner angkringan yang untungnya ada di situ langsung sigap membawa Kenanga ke rumah sakit dan menitipkan angkringannya itu kepada pedagang sebelah. Sesampainya di rumah sakit, Kenanga langsung akan melahirkan. Owner menunggu di depan ruangan dengan cemas. Beberapa jam kemudian akhirnya Kenanga sudah berhasil melahirkan. Tapi setelah melahirkan, Kenanga masih tetap tinggal di kosan bersama dengan anaknya. Dia merawat anaknya sendiri. Tapi dia yang baru pertama kali jadi ibu, dia benar-benar kebingungan karena tidak ada yang ikut membantu menjaga Rehan anaknya. Hingga akhirnya semenjak saat itu, Kenanga jadi stres karena dia belum berpengalaman. Dia pun kena baby blues dan tidak ada yang menanganinya. Di kosannya dia jadi teriak-teriak sendiri seperti orang gila ketika mendengar anaknya yang rewel menangis terus. Akhirnya Kenanga pun stres parah. Dia pun jadi gila di usia anaknya yang ke-1 tahun. Anaknya yang sudah bisa jalan, dia tidak diurus oleh Kenanga. Dia main sendiri. Saat malam hari, Rehan yang ada di dalam rumah lampar dia menangis tapi Kenanga tidak peduli sama sekali. Bahkan Rehan juga jarang mandi, rambutnya acak-acakan. Hingga untungnya malam itu ada salah satu tetangganya itu datang membawakan makanan untuk Rehan dan Kenanga. Akan tetapi yang makan hanya Rehan. Kenanga tidak makan sama sekali. Hingga suatu ketika tetangga kosannya itu yang menjaga Rehan, yang main ke jalan sendiri. Tetangganya itu pun mengantarkan Rehan ke kosan Kenanga. Saat itu Kenanga malah teriak-teriak seperti kesurupan. "Pergi kalian semuanya!" Seketika Kenanga membalikkan wajahnya menoleh ke arah tetangganya itu. Tetangganya itu ketakutan melihat Kenanga dengan wajah menyeramkan. Sesaat kemudian, Rehan diseret oleh Kenanga dengan kuat. "Sini, Mbak Kenanga, jangan Mbak, kasihan Rehan masih kecil. Mau diapain Mbak Rehan?" Saat itu Kenanga membawa Rehan ke dapur. Dan kala itu tetangganya mengikuti karena takut terjadi apa-apa. Betapa terkejutnya tetangganya itu melihat Kenanga mengambil sebuah pisau. Segera tetangganya itu langsung tarik meminta tolong kepada warga sekitar.
Beberapa saat kemudian, akhirnya para warga pun berdatangan untuk membantu. Setelahnya, para warga langsung memegangi kenanga dan ada juga yang mengambil Rehan. Saat itu Rehan terus menangis karena dia ketakutan. Pisau pun akhirnya dilempar oleh warga. "Lepas! Pergi kalian semua! Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita bawa Mbak Kenanga ke RSJ saja. Tapi ini Rehan anaknya gimana, Pak? Nanti sama siapa? Kita kan gak tahu keluarganya Kenanga juga." "Sudah, nanti biar Rehan dibawa ke panti sosial saja, biar diasuh di sana." Akhirnya seusai setuju, Kenanga pun dibawa ke RSJ agar tidak merasakan warga sekitar. Dan Rehan pun dibawa ke panti sosial. Saat itu owner angkringan pun turut prihatin dengan keadaan Kenanga dan anaknya itu, karena semenjak punya anak, Kenanga sudah tidak kerja di angkringan lagi. Singkat cerita, suatu ketika Ani mencari keberadaannya Kenanga ke kota tempat Kenanga kerja. Dia pun akhirnya mendatangi angkringan tempat dulu Kenanga kerja, karena Kenanga pernah bercerita sama Ani. Saat itu Ani langsung menanyakan keberadaan owner angkringan itu, dan si owner menjelaskan secara detailnya kepada Ani kalau Kenanga sudah gila dan dibawa ke RSJ, sementara anaknya tidak ada yang menjaganya. Akhirnya dibawa ke panti swasta. Ani yang mendengar itu benar-benar kaget dan prihatin, tidak menyangka dengan apa yang sudah terjadi dengan Kenanga dan anaknya. Setelah mendapatkan informasi itu, Ani pun segera pergi dan malam itu dia mencari hotel untuk tidur menginap malam itu. Karena besok dia akan pergi mencari keberadaan Kenanga di RSJ dan anaknya yang di panti swasta. Akhirnya esok pagi pun tiba. Ani pergi menghampiri ke RSJ untuk mengecek keberadaan Kenanga, dan dia juga pergi ke panti swasta menjenguk Rehan. Karena dia tidak tega melihat Rehan diasuh di panti swasta itu, akhirnya Ani membawa Rehan pulang ke rumah orang tuanya Kenanga. Saat sudah pulang kampung dan membawa Rehan, Pak Tomo dan Ibu Erna kaget. Bahkan setelah mendengar cerita soal Kenanga, mereka langsung menangis sedih, tidak menyangka dengan yang dialami Kenanga. Semenjak saat itu akhirnya Anilah yang merawat Rehan. Di rumah kadang juga dia dibawa ke orang tuanya Kenanga, karena Bu Erna tidak sanggup jika harus merawat Rehan, apalagi sambil merawat Pak Tomo. Ani pun dengan senang hati merawat anaknya Kenanga. Namun kala dia berangkat kerja, biasanya Rehan dititipkan sama Bu Erna. Keadaan Kenanga di dalam RSJ semakin memburuk. Dia selalu teriak-teriak sendiri dan memanggil-manggil nama Dimas. "Dimas, Dimas, bangsat kau!" teriaknya sambil ketawa. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, tubuhnya semakin kurus sekali. Bahkan di RSJ Kenanga selalu berkelahi dengan para pasien gila yang lainnya. Mereka saling jambak-menjambak, bahkan pukul-pukulan, dan teriak-teriak sampai Kenanga babak belur. Pak Tomo dan Bu Erna selalu kepikiran soal Kenanga di RSJ, tapi mereka tidak mungkin untuk menjenguk ke sana. Karena kebetulan Pak Tomo sudah sembuh, Bu Erna dan Pak Tomo pun berniat akan mengambil Rehan dari Ani, karena mereka tidak mau merepotkan Ani. Malam itu Pak Tomo dan Bu Erna yang sedang berkumpul di ruang tengah sambil ngobrol mengenai cucunya itu. "Pak, besok kita ambil Rehan saja ya, Bapak kan sudah mendingan." "Iya Bu, kasihan Ani juga kalau dia harus merawat Rehan terus," ucap Pak Tomo. Sesaat itu mereka berdua pun kepikiran soal Kenanga yang ada di dalam RSJ. Merasa cemas dan ingin tahu keadaan anak satu-satunya. Hingga akhirnya Bu Erna mengajak Pak Tomo untuk menjenguk Kenanga ke kota. Tapi entah kapan
Bu Erna ingin melihat keadaannya Kenanga seperti apa di sana. Karena malam sudah mulai larut, mereka berdua pun beranjak pergi di kamar untuk tidur. Keesokan paginya, Bu Erna dan Pak Tomo sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke rumahnya Ani. Setelah beberapa saat selesai sarapan, mereka berdua pun beranjak menuju ke rumahnya Ani. Sesampainya di rumah Ani, Bu Erna bicara baik-baik kalau dia akan membawa Rehan dan akan merawatnya karena Pak Tomo sudah membaik. Ani pun senang dan tidak keberatan, tapi dia bilang tetap akan membantu untuk biaya kehidupannya Rehan. An, maaf nih sebelumnya. Ini loh Bude kesini itu mau bawa Rehan pulang. Rehan mau Bude sama Pak dirawat biar kamu gak kecapean dan gak merepotkan kamu, ucap Pak Erna. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.